Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Wal qadi al imamu Fakhruddini al Arsabandi, dan qadi Imam Fakhruddin al Arsabandi kana roisu a'immati bimarwa, adalah seorang pemimpin ulama, pemimpin imam bimarwa, di Marwa, nama daerah. Wa kana sultanu, sedangkan sultan, para pejabat negara di Marwa itu yahtarimuhu, menghormati siapa ini, Qadi Imam Fakhruddin itu ghayatal ihtirami, dengan sangat-sangat menghormati. Wa kana yaqulu, dan Qadi Imam Fakhruddin itu berkata, innama wajadtu hadzal mansiba, sesungguhnya aku mendapatkan kedudukan ini dihurmatil ustadi, dengan cara menghormati ustadku. Fa inni kuntu akhdumu, karena sesungguhnya dulu aku itu berkhidmat ustadi, kepada ustadku. Al-Qadi siapa? Al-Qadi Aba Yazid Ad-Dabusi, nama gurunya. Wa kuntu akhdumuhu, dan aku berbakti kepadanya. Wa atbahu ta'amahu, dan aku membuatkan makanan untuknya. Wala aqulu minhu, dan aku tidak makan minhu, dari makanan yang kubuat tadi. Wa syaikhu, dan Syekh Imam Al-Ajal Syamsul A'immati Al-Halwani, ya pokoknya namanya gitu. Panjang taruh. Qad kana kharaja min Bukhara, benar-benar telah keluar dari daerah Bukhara. Wasakana fi ba'dil qura, dan menetap di satu tempat, di satu pedesaan. Ayaman, dalam beberapa hari. Bihaditsatin waqa'at lahu, karena satu peristiwa yang terjadi untuknya. Waqad zarathu talamidhu, dan benar-benar zarathu menziarahi, mengunjungi siapa ini? Tadi imam itulah, imam siapa sih tadi baliknya nih? Imam Syekh Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani, Imam Hulwani, dan sungguh murid-muridnya telah mengunjunginya. Ghaira Syaikhil Imamil Qadi, selain Syekh Imam Qadi Abu Bakar Az-Zarnaji. Tuh, faqala lahu, maka Imam Hulwani berkata lahu kepada ini Syekh Imam Qadi Abu Bakar, hina laqiyahu, ketika bertemu dengannya, limadza lam tazurni, kenapa kamu enggak mengunjungiku? Faqala, maka berkata siapa tadi? Imam Qadi Abu Bakar itu, kuntu masyghulan bi khidmatil walidati, aku benar-benar sibuk untuk berbakti kepada ibuku. Qala, kemudian berkata siapa tadi? Imam Hulwani itu berkata, turzaqul umara, semoga Allah merezekikanmu akan umur yang panjang. Wala turzaqu raunaqad darsi, akan tetapi kamu tidak akan diberikan rezeki raunaqa, untuk ketenangan ad-darsi, dalam belajar. Wa kana kadzalika, dan kenyataannya pada hal itu, kenyataannya dari cerita tadi, fa innahu, karena sesungguhnya Syekh Imam Qadi Abu Bakar Az-Zarbanjini, muridnya tadi, karena yaskunu fi aktsari waktihi, dia menetap dan menghabiskan banyak waktunya fil qura, di pedesaan. Walam yantazim lahu darsu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Faman ta'adza, dan barang siapa yang menyakiti minhu, dari menyakiti tadi itu ustadznya, yuhramu barakatal ilmi, dia terhalang, diharamkan barakatal ilmi, dari berkah keilmuan. Wala yantafi'u bihi, dan dia tidak bisa dan ilmunya tidak bermanfaat baginya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit saja. Innal mu'allima wa tabiba, karena sesungguhnya sesungguhnya muallim, guru, wa tabiba, dan dokter, itu kilahuma, keduanya, layan sohani, tidak akan mungkin memberikan nasihat, idahuma lam yukroma, jikalau keduanya itu lam yukroma, tidak dihormati. Fasbir lidaika, maka bersabarlah lidaika, atas penyakitmu. Injafau tatobibaha, apabila kamu menjauhi dokternya. Waqna bijahlika, dan bersabarlah akan kebodohanmu. Injafau tamu alima, apabila kamu menjauhi guru itu. Wahaka, dan diceritakan annal khalifata Harun ar-Rasyidi,
seorang khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu mengutus anaknya ilal Asmu'i kepada Imam Asmu'i liu'allimahu agar Imam Asmu'i mengajarkan anaknya al ilma akan ilmu wal adaba dan adab. Fara'ahu yauman, kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid itu melihat Imam Asmu'i pada suatu hari yatawaddau sedang berwudu wa yaghsilu dan Imam Asmu'i sedang membasuh rijlahu kakinya wa banal khalifati dan anak pemimpin, maksudnya berarti anaknya Harun ar-Rasyid itu yasubbul ma'a ala rijlihi, menuangkan air ke kaki gurunya, ke kaki Imam Asmu'i. Fa'atabal khalifatu al asma'iyah, maka seketika itu ketika itu pula sang khalifah menegur Imam Asmu'i. Faqala, kemudian khalifah berkata, innama bu'ithuhu, sesungguhnya aku mengutus anakku kepadamu, ilaika, kepadamu, litu'allimahu, agar kamu mengajarinya, wa tu'addibahu, dan kamu membuatnya beradab. Falimadza, dan kenapa sekarang lam ta'murhu bi ayasubbal ma'a, kamu gak menyuruhnya untuk menuangkan air bi ihdayadaihi, dengan salah satu tangannya, wa yaghsilu bil ukhra, dan tangan satunya lagi itu membasuh kakimu, yaghsilu bil ukhra rijlaka, tangan satunya lagi membasuh kakimu. Gitu. Taruh mana tadi? Nah, wa min ta'zimil ilmi, dan dari bentuk pengagungan terhadap ilmu, ta'zimul kitabi, yaitu juga mengagungkan kitab. Fayam bagi li talibil ilmi, maka hendaknya bagi penuntut ilmu, an la ya'khudal kitaba, tidak mengambil kitab, illa bi taharatin, kecuali dalam keadaan suci, berwudu. Wa haka Anis Syaikhil Imami, dan diceritakan dari Syekh Imam Syamsul A'immati Al-Hulwani, Imam Hulwani lagi, annahu qala, beliau berkata, innama niltu hadal ilma, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini bita'dimi, sebab aku mengagungkan ilmu ini. Fa inni, karena sesungguhnya aku ma'akhatul kaghidho, tidak akan mungkin mengambil, ma'akhatul kaghidho, tidak pernah mengambil kaghid itu sama kitab skripsi lembaran-lembaran gitu, illa bitoharati, kecuali aku dalam aku dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Wa inna syaikhal imam Syamsil A'imati As-Sarkhosi, dan sesungguhnya Imam Asy-Syarkhosi itu karena mabetunan, suatu hari Imam Sarkhosi itu pernah sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailatin, dan pada malam yang sakit perut itu, pada hari yang sakit perut itu, ya pada malam di mana ia sakit perut itu, dia sedang yukarriru, mutolaah ilmunya, sedang mengulang-ulang ilmunya. Fatawaddo'a fitil kalailati, maka Imam Sarkhosi berwudu pada satu malam tadi itu sab'a asyrata marratan, sebanyak 17 kali. Li'annahu, karena ya sakit perut gitu tadi. Li'annahu, karena Imam Sarkhosi kana la yukarriru, tidak akan murajaah ilmunya illa bitoharati, kecuali dalam keadaan suci. Hadza li'anna kenapa Imam Sarkhosi melakukan hal ini? Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu nurun, itu cahaya, wal wudu'u nurun, dan wudu itu juga cahaya. Fayazadadu nurul ilmi bihi, maka cahaya ilmu akan bertambah bihi, dengan wudu. Wa min ta'zimil wajibi, dan dari bentuk pengagungan yang wajib, an la yamudda ar-rijla ilal kitabi, hendaknya seseorang itu jangan menjulurkan kakinya ke arah kitab. Wa yadoa, dan hendaknya seseorang itu meletakkan kutubat tafsiri, kitab-kitab tafsir, fauqa iril kutubi, di atas segala kitab, ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan. Wala yadoa alal kitabi, dan hendaknya tidak meletakkan di atas kitab syai'an akhara, barang apapun.